Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, keluarga kita, handai tolan ataupun semua umat muslimin yang ada di mana saja berada. Kemudian tak lupa salawat serta salam hendaknya senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa TV Tabalong, berjumpa kembali kita dalam siaran Pelita Hati yang mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat kepada pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin semua kita pasti mengenal seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di negeri Yaman. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah mengatakan nanti akan ada Uwais yang hadir di negeri Mekah ini. Dia berasal dari Yaman, dan ketika kalian bertemu dengannya, sampaikan salamku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa bahwasanya kalian harus meminta doa kepadanya. Itu pesan Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Lalu apa yang ada di pikiran oleh sahabat-sahabat? Oh, tentu saja orang yang bernama Uwais ini adalah ulama besar, atau paling tidak ia adalah seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Lalu ditunggulah Uwais ini ketika di zaman Khalifah Abu Bakar tidak ada. Kemudian sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada ketika itu rombongan kafilah yang melaksanakan ibadah haji yang berasal dari Yaman. Dan saat itu Umar bin Khattab yang menjadi khalifah menanyakan kepada rombongan kafilah, adakah di sini yang bernama Uwais? Lalu dijawab oleh para kafilah itu, ada wahai khalifah. Dia adalah seorang penggembala kambing yang ikut membantu kami datang ke negeri Mekah Madinah ini. Dia seorang pemuda miskin, wahai khalifah. Khalifah pun merasa, apakah ini salah orang yang dimaksud dengan Uwais yang sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu didatangilah pemuda Uwais yang sedang menggembalakan kambing para khalifah, para kafilah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, apakah Anda yang bernama Uwais? Lalu dijawab si pemuda itu, benar wahai khalifah, engkau adalah khalifah. Engkau mendapatkan salam daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa jawab Uwais? Alaikuma wa alaihi salam. Kemudian lalu
Sayyidina Umar mengatakan, engkau bukan hanya dititipi salam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi engkau juga disuruh untuk mendoakan kami. Doakan aku, wahai Uwais. Lalu seketika Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu lalu Sayyidina Umar berkata kepada Uwais, wahai Uwais, engkau hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa engkau tidak pernah ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seketika apa yang ada di hadapan Sayyidina Umar? Uwais meneteskan air mata. Uwais sedih. Kenapa? Karena ketika Umar mengatakan, kenapa Uwais tidak ingin bertemu Rasulullah? Lalu dijawab oleh Uwais bahwasanya kerinduanku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh tidak bisa dibendung. Tapi kenapa engkau tidak ingin bertemu dengan Rasulullah? Lalu dijawab oleh Uwais bahwasanya aku sedang menjaga dan memelihara ibuku yang sedang sakit. Setiap saat aku melihat kafilah-kafilah melaksanakan ibadah haji, aku bersedih, aku menangis karena aku tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi batinku lebih mengatakan lagi, bagaimana seandainya aku bertemu dengan Rasulullah sementara ibuku di rumah sedang dalam keadaan sakit. Dan disitulah akhirnya Sayyidina Umar mengambil kesimpulan, oh ternyata sungguh Rasulullah menyampaikan salam dipuja oleh makhluk ataupun segala yang ada di langit dan di bumi, karena betapa luar biasanya bakti Uwais kepada ibunda Rasulullah, ibunda beliau. Uwais adalah seorang pemuda yang senantiasa berbakti kepada orang tua beliau, terutama ibunya yang sedang dalam keadaan sakit. Dan ketika ibunya sudah meninggal, barulah Uwais meninggalkan tempat di mana ia tinggal untuk semata-mata berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uwais hanyalah orang biasa, Uwais hanyalah seorang pemuda, tapi memiliki semangat untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan dari kisah seorang Uwais ini, kita semua ataupun anak-anak kita senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu yang senantiasa ada di rumah. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa ingat terhadap orang tua yang masih dalam pemeliharaannya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita, anak keturunan kita, termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Disitulah letak surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan sepenggal kisah dari Uwais Al-Qarni ini memberi manfaat kepada pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.